Oke Ustadz, mungkin bisa dikit nih akhirnya anaknya. Iya, emang ini ditemukan. Masya Allah ya, dua hal berkumpul ya, innalillah sama alhamdulillah. Tentu kita semua berduka, makanya kita terhadap musibah bilang innalillah, tapi terhadap musibah juga kita bilang alhamdulillah. Dan emang kenyataannya mesti alhamdulillah karena jenazahnya ketemu kan, dan ketemu bukan sembarang ketemu, tapi ketemu yang menurut berita mukanya cakep, badannya utuh gitu. Dan baca tulisan Pak RK kan kita jadi nangis tuh ya, tapi doa jutaan orang didengar Allah kan gitu. Jadi sungai itu dibikin menjaga Emil gitu, luar biasa lah ini. Menurut saya sih sesuatu yang patut disyukuri, dan kita menunggu benar kepulangan jenazahnya kan. Maksud saya nggak kebayang betapa gembiranya keluarga Pak RK, Bu Atalia, dan juga masyarakat Jawa Barat pada khususnya ya, gitu. Dan tentu saja Indonesia gitu, karena nggak perlu sampai berbulan-bulan gitu kan, bisa langsung ada, langsung ketemu gitu. Masya Allah lah. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang langsung menggantikan kesedihan Pak RK dan Ibu Atalia, dan juga adiknya almarhum, dan juga kita semua bahwa Allah memang sayang, insya Allah. Ustadz kan sebelumnya juga sempat mengadakan sholat goib juga di Jum'ah. Iya. Itu mungkin Iya. ada bersyukur juga karena Iya, ada seruan muijabar kan, seruan muijabar. Mula-mula sih saya bilang, ntar dulu nih, emang udah pasti gitu, dinyatakan meninggal. Tapi ya akhirnya kita aminkan, terus dilaksanakan sholat goib serentak di seluruh pesantren Darul Quran dan cabang-cabangnya, dan juga di 1.600 kurang lebih rumah tahfiz yang ada di bawah komando Darul Quran. Belum lagi yang irisan-irisan Darul Quran. Nah, saya sendiri dengan izin Allah alhamdulillah mimpin di pesantren Darul Quran, dan diulang lagi mimpin jemaah haji. Kan bagus tuh, calon jemaah haji nyolatin goib kan, Masya Allah. Insya Allah doanya juga diterima Allah. Dan beliau ini kan termasuk kategori al-ghariq. Al-ghariq itu orang yang tenggelam. Nah, itu hadisnya sahih, di antara yang 7 orang dinyatakan syahid. Al-ghariqu syahidun. Cuman karena syahidnya adalah syahid secara hukmi, secara hukum, bukan hakiki, bukan karena medan perang gitu, tapi karena dihukumi sebagai syahid, maka ketika jenazah ditemukan ya menurut sebagian ulama ya berlaku hukumnya juga, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Ya, dan senang ada fisiknya gitu, bukan berarti senang meninggal lah ya, maksudnya ya kan kalau sampai nggak ketemu kan jadi nggak jelas kan di mana ini almarhum, ya kan ini bakal jadi horor terus-terusan, akan jadi trauma terus-terusan. Tapi kalau begini kan Masya Allah ada jasadnya, dan lagi baik ya, mungkin karena masalah adat juga, dan memang kepatutan nggak bisa dipublish mungkin ya. Nah, kalau bisa dipublish tuh wajah almarhum ini jenazah mungkin juga akan menjadi sebuah rahasia ilahi yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang Allah gitu terhadap keluarganya Pak RK. Ustadz itu kan dari tulisannya Pak RK juga katanya walaupun sudah 2 minggu menghilang dari sini, tapi jenazahnya bau harum, bau eukaliptus. Iya. Seperti apa sih kalau Iya, emang ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kemulusan jasad, ada orang yang dianugerahi oleh Allah kemudian kesempurnaan jasad, senyuman ketika sakratul mautnya, bersih. Saya ada jamaah tuh kulitnya kayak apa tahu gitu, jeleknya, kotornya, lukanya gitu. Begitu meninggal loh, set, itu bersih tuh. Itu di salah satu rumah sakit, entah saya lupa di RCM apa di RSPAD gitu, lupa saya, tapi antara 2 rumah sakit itu bersih, hebat kan itu. Ada orang-orang seperti itu gitu, dan kita berdoa mudah-mudahan kita seperti itu. Jangan sampai kita nih cakep itu kelihatannya kan, begitu meninggalnya jelek banget. Ya Allah, berarti kan kita ya kayak rasa kagak diampunin. Nah, kalau jenazah almarhum kan dengar ayahnya bersaksi seperti itu, masa kita nggak percaya kan?
Nah, insya Allah dah mudah-mudahan benar-benar diampuni, benar-benar syahid, dan menjadi saya bilang menjadi nasihat. Apa menjadi nasihatnya? Yub'atsu kullu 'abdin, gitu kan, orang itu akan diwafatkan, gitu ya, ala mamata alaih, bagaimana cerita dia juga matinya. Ntar orang dibangkitkan, bagaimana cerita dia dimatiin deh. Nah, menurut Imam Hafiz di salah satu kitab At-Taisir di Syarhi Al-Jami' As-Shaghir, ay yamut, gitu, ala ma'asha alaih, di mana nanti ditentukan juga dari kebiasaan ketika dihidup. Misalkan kita senengnya sepedaan nih, barangkali gitu, meninggalnya terus sepedaan gitu. Ntar kayak almarhum kan senengnya di air, berenang, menyelam, dan olahraga air. Meninggalnya di air. Itu satu hal. Yang kedua, bisa jadi saya bilang bahwa almarhum senang nolongin orang. Karena di ujung sebelum dinyatakan meninggal, di ujung di awal-awal dia dinyatakan tenggelam, hilang, itu kan dia nggak langsung hilang kan, tapi nolongin adiknya sama temennya siapa gitu. Nah, berarti kan dia punya kebiasaan tuh nolongin orang, punya kebiasaan kemudian membantu orang, menyelamatkan orang. Nah, emang dia punya sertifikat juga kan tuh. Ya pastinya akan ada pelatihan-pelatihan model seperti itu. Nah, tersisa kita nih kan, kita matinya bagaimana? Ada orang asal mau tidur dibuka situs-situs porno, terus matinya lagi buka situs porno loh. Begitu ditanya malaikat, apaan? Gue lagi ngeliat beginian, nah kan repot. Atau ada yang ngomongin orang, kemana-mana ngomongin orang terus, riba mulu, fitnah mulu, ya kan, merusak nama orang. Ntar matinya begitu. Kalau udah matinya begitu, nanti dibangkitkannya begitu, kan jelek. Langsung kelihatan, ibarat kata di padang mahsyar, kalau bisa sih kita langsung dikenali sebagai orang soleh, atau minimal belum tapi ditentuin dah gitu. Nah, tapi kalau kita emang masalah ketika hidupnya, kita dibangkitinnya berdasarkan tanda kejadian kita mati. Tadi yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih, ayyamut ala ma 'asha alaih. Itu kita akan dibangkitkan bagaimana kita matinya, tapi kita matinya juga bagaimana kita kebiasaannya. Maka dari sekarang kita punya kebiasaan yang cakep. Satu aja, tapi usahakan cakep itu kebiasaannya. Misalkan sebelum mana-mana kita sama orang tua pamitan HP walaupun jauh, tapi kita telepon, kita WA misalkan. Mudah-mudahan gitu meninggalnya juga kita dalam kebiasaan itu. Atau misalkan kita tiap akhir bulan gajian atau awal bulan gajian kita kemudian sedekah. Nah, dengan harapan mudah-mudahan nanti begitu kita meninggal dalam keadaan kita bersedekah. Atau kita ngaji dah, sa'ain doain, sa'ait doayat gitu. Ya, terus kita menolak kalau ada ngomongin orang, apa kita nggak mau. Nah, mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan kita baik, itu bagus. Itu mudah-mudahan jadi pahalanya almarhum.